This month, Kay Yang is accused of putting in a microwave oven and turning on the power. My mom said, no, we need to get the call 911 because 911 is they're faster. I never thought that with my seizure I will lose my little girl. Segala kepanikan dan rasa khawatir menyelimuti seorang ibu dengan 4 orang anak yang bermukim di Sacramento, California, Amerika Serikat. Bagaimana tidak, di siang itu sekira jam 2 sore waktu setempat, Kayeng nama ibu itu berlarian sambil menggendong anak keempatnya yang bernama Mirabel Taulo menuju halaman rumahnya, tempat di mana Choa sang ibu dari Kayeng sedang berkebun. Kondisi Kayeng kala itu terlihat tentu panik. Celananya basah akibat kemih yang mengucur dan bajunya terkena cairan dari rongga mulutnya. Namun bukan kondisi Kayeng yang menjadi perhatian Choa kala itu, tetapi ia terfokus pada kondisi Mirabel yang digendong oleh Kayeng dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia terdiam, sekujur tubuhnya menghitam dan tidak sama sekali terdengar suara isak tangis. Padahal Choa tahu Mirabel adalah anak yang cukup rewel, mungkin dikarenakan usianya yang belum genap 2 bulan saat itu. Kedua orang-orang tua yang menyaksikan kejadian ngeri itu hanya bisa terdiam dan saling bertatap muka sambil bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Namun tak ada jawaban yang pasti yang keluar dari mulut Kayeng. Di dalam video kali ini, kita akan membahas kasus ini. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Sacramento, California pada tahun 2011 yang lalu, di mana ada seorang ibu yang diduga telah menghilangkan nyawa anaknya sendiri yang berusia 7 bulan dengan cara menaruhnya di dalam oven microwave. Semuanya berubah ketika si ibu menekan tombol mulai yang ada di panel bar alat pemanas itu. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini, mari kita berkenalan dengan orang ini. Foto yang tertampil ini adalah seorang ibu muda yang bernama Kayeng yang pada saat kejadian berusia 29 tahun. Kayeng merupakan seorang wanita keturunan suku Hmong yang terlahir dan besar di negara Amerika Serikat. Suku Hmong sendiri merupakan suku yang bernenek moyang di Tiongkok bagian selatan dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, etnis ini banyak dijumpai di Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand. Di Sacramento, California, Kayeng tinggal di sebuah rumah yang ia tempati bersama dengan suaminya, Chilo, ketiga putranya, dan 1 putrinya yang terlahir pada tanggal 22 Januari 2011, namanya Mirabel Taulo. Selain itu, di rumah yang ia tempati bersama dengan keluarganya, Kayeng juga kerap kali diasisteni oleh ibu kandungnya yang bernama Choa Kwe-yang dan iparnya, Fala. Namun hadirnya mereka di rumah itu hanya di saat-saat tertentu saja, atau saat-saat di mana Kayeng membutuhkan jasa mereka untuk membantu mengurusi anak-anaknya, terutama ketiga putranya yang pada saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar atau elementary school. Situasinya semakin hektik tatkala terlahirlah Mirabel, putri cantiknya. Tentu saja bebannya semakin bertambah berkali-kali lipat, dikarenakan selain ia harus berfokus dengan pekerjaan kantornya yang ia kerjakan di rumah, juga Kayeng harus standby 24 jam menjaga dan mengurus Mirabel yang dikatakan suka menangis alias rewel. Sebagai info, Kayeng merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan yang berlokasi di kota yang sama dengan Kayeng tinggal. Ia merupakan seorang pekerja kantoran sebelum Mirabel terlahir. Namun setelah putrinya lahir, 100% pekerjaannya sebagai karyawan di bagian finance ia kerjakan di rumahnya, work from home. Sang suami Chilo yang bekerja sebagai supir truk jarak jauh tidak bisa pula terlalu berfokus membantu istrinya dalam segala hal urusan rumah tangganya. Ia hanya berada di rumah ketika weekend saja. Bahkan Chilo juga pernah tidak pulang selama berminggu-minggu dikarenakan urusan pekerjaan yang harus ia selesaikan. Bisa dibayangkan betapa Kayeng memiliki tugas-tugas yang luar biasa sebagai karyawan, sebagai ibu, dan sebagai istri. Namun beruntung semuanya itu agak ringan ia jalani dengan hadirnya ibunya, Choa, dan iparnya, Fala. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Kayeng dan Chilo digambarkan tidak pernah menemukan sebuah masalah yang berarti. Jika ada masalah, biasanya akan segera bisa ditanggulangi oleh pasutri ini. Juga setelah lahirnya Mirabel, tidak pernah menyisakan 1 detik pun kesusahan yang tergambar di wajah ibu 4 orang anak ini. Namun seketika awan gelap itu merundung kehidupan Kayeng dan sekeluarga.
Ketika di siang itu, Kayeng dengan tergopoh-gopoh berlari sambil menangis, menghampiri ibunya yang sedang berkebun di rumahnya. Di pelukannya tergolek si mungil Mirabel dengan kondisi badan penuh luka, identik dengan luka bakar. Keduanya yang mengalami detik-detik mendebarkan jantung itu tentu tak bisa berbuat banyak, kecuali mencoba bersikap tenang dan segera menghubungi pusat bantuan 911. Di saat yang bersamaan muncullah Vala iparnya, yang kala itu baru aja pulang mengantar anak laki-laki Kayeng bersekolah. Segera saja Kayeng dengan segala kepanikannya memberitakan Vala untuk membantunya menelpon 911 untuk melaporkan kejadian itu sekaligus meminta bala bantuan untuk segera datang. Singkatnya, setelah Vala berhasil tersambung dengan salah satu operator dan menjelaskan secara detail kejadiannya, petugas yang tersambung dari telepon itu segera memberitakan Vala untuk melakukan SOP pertolongan pertama, yaitu dengan CPR dan kompresi dada. Namun setelah usahanya berkali-kali telah ia lakukan, tidak bisa pula mengembalikan Mirabel yang pada saat itu telah dipanggil Sang Pencipta. Kayeng menangis sejadi-jadinya, meratapi dan menyesali kepergian putrinya saat itu. Pemandangan serupa juga terjadi pada Choa dan Vala yang tak henti meratapi tubuh mungil itu yang kini tergolek lemah. 10 menit berselang datanglah petugas pemadam kebakaran yang kemudian disusul dengan tim medis dan pihak kepolisian dari kantor polisi California. Para petugas yang datang ke lokasi segera melakukan tugasnya masing-masing, termasuk salah satunya adalah memeriksa Kayeng yang merupakan orang terakhir yang diduga bersama dengan korban di siang tanggal 17 Maret 2011 itu. Dalam akuannya, Kayeng mengatakan ia tak ingat apa-apa. Ia menjelaskan bahwa saat itu ketika ia tersadar dari ketidaksadarannya, ia melihat Mirabel berada di sampingnya dengan wajah memerah, tubuh menghitam dan tak bernafas. Selanjutnya yang ia ingat adalah segera berlari sambil menggendong Mirabel mencari-cari Choa ibunya untuk membantunya dalam memahami situasi, begitu katanya. Dalam pemeriksaan panjang dan investigasi yang kemudian digelar tak lama setelah insiden mengerikan itu terjadi, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2011, atau 3 bulan setelah meninggalnya Mirabel, Kayeng kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan setelah dirasa cukup memenuhi segala persyaratannya, disyaratlah Kayeng ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua kekejiannya yang telah ia lakukan terhadap buah hatinya sendiri. Semua kejahatannya terhadap Mirabel terungkap di persidangan. Bagaimana kelanjutannya? Jadi begini. 23 Juni tahun 2011 adalah kali pertamanya Kayeng muncul di persidangan. Kala itu ia didakwa dengan dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap buah hatinya dan penyerangan yang menyebabkan seorang anak dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak luput pula para saksi pun dihadirkan selama persidangan. Para saksi yang kemudian dihadirkan memberikan keterangan menjelaskan secara rinci terkait situasi atau detik-detik sebelum Mirabel ditemukan tak bernyawa. Di siang itu 17 Maret tahun 2011 adalah hari-hari biasa yang dijalani oleh keluarga Kayeng. Ia terbangun di jam 5 pagi mempersiapkan segala kebutuhan Mirabel dan ketiga anak laki-lakinya. Setelah rampung mengerjakannya, Kayeng kemudian melanjutkan untuk memberikan sarapan kepada Mirabel. Ia kerjakan hal itu dikarenakan ibunya Choa yang juga membantunya di pagi itu juga sibuk mengurusi ketiga putranya untuk bersekolah. Setelah selesai memberikan sarapan kepada putri mungilnya, Kayeng kemudian memberikan Mirabel kepada Choa untuk diasuh. Sementara diasuh oleh sang nenek, Kayeng di pagi itu sekira jam 6 membuka laptopnya untuk mengerjakan detail pekerjaan kantornya yang sedang ditunggu oleh atasannya. Sebab hal itu tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aktivitas kemudian berjalan secara normal. Sementara sang nenek mengurusi kakak-kakak Mirabel yang akan berangkat sekolah, Mirabel pagi itu tampak anteng, berayun-ayun di kursi bayi miliknya. Setelah selesai dengan sarapan dan seragamnya, berangkatlah ketiga anak laki-laki Kayeng ke sekolah dengan diantarkan oleh Choa dan Vala. Kala itu Vala mengantarkan anak ketiga Kayeng ke sekolah yang berbeda dengan kakak-kakak lainnya. Singkatnya, setelah selesai dengan pekerjaan mengantar anak sekolah, Choa kemudian segera bergegas menuju halaman rumah. Di sana ia melanjutkan pekerjaannya untuk membersihkan halaman, sementara Vala izin pamit pulang. Dan di momen inilah kejadian mengerikan itu terjadi. Dalam akuan yang dibeberkan di muka persidangan, Kayeng mengklaim bahwa selepas Vala pergi dan Choa berada di halaman rumahnya, saat itu di tengah-tengah kesibukannya melakukan pekerjaan kantor yang ia kerjakan di rumah. Tiba-tiba Mirabel rewel. Rengekan dan tangisan si bungsu merupakan hal yang biasa terjadi dan menghiasi hari-harinya. Bahkan setiap saat 24 jam, Kayeng tampaknya sudah terbiasa dengan semuanya itu.
Lalu untuk menghentikan rengekan si kecil di siang itu, Kayeng kemudian membuatkannya susu yang diberikannya dalam botol. Susu itu kemudian diberikan kepada Mirabel dan ia pun menggendongnya. Dikatakan olehnya saat itu bahwa mata Mirabel berputar-putar tak tentu arah, seperti melihat lalat yang terbang di area mukanya. Dan seketika semuanya gelap. Ingatan Kayeng terhenti sampai di sana saja. Ia tak sadarkan diri, katanya. Seingat ia, saat itu ketika dirinya sedang menggendong Mirabel, tiba-tiba dirinya kejang. Ia terjatuh, menggigit lidahnya, mengompol di celana, dan kemungkinan tubuh si mungil terjatuh bersamaan dengan jatuhnya Kayeng ke lantai. Dikatakan olehnya, saat itulah kemungkinan saja Mirabel jatuh ke alat pemanas, hingga membuatnya meninggal dunia. Dalam investigasi dan kesaksian para saksi yang dibeberkan di muka persidangan, dikatakan bahwa Kayeng menderita epilepsi yang dimilikinya sejak usia remaja. Ketika kejang itu berlangsung, tentu Kayeng tidak akan ingat apapun. Semuanya terhenti. Ingatannya hanya berlaku sedetik sebelum kejang itu kambuh. Selama kejang, ia tak ingat apapun. Selain itu, selama Kayeng kejang, ia akan terjatuh atau terduduk. Tangannya mulai melengkung ke atas, tubuhnya bergetar, matanya mendelik, berkemih, berliur, dan mengerang. Semua itu hanya berlangsung kira-kira 5-10 menit saja. Selepas itu semuanya akan normal dan baik-baik saja. Akan tetapi, Kayeng butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengembalikan kondisi kepalanya yang agak pusing dikala kejang itu terjadi. Kejang-kejang ibu 4 orang anak ini juga pernah membuatnya hampir celaka. 1 bulan sebelum insiden ini, Kayeng pernah mengalami kejang ketika sedang berkendara. Mobilnya saat itu menabrak pembatas jalan, namun beruntung tak terjadi hal yang mengkhawatirkan. Itulah klaim Kayeng yang disampaikan ketika persidangan berlangsung. Sekali lagi dirinya mengklaim bahwa dirinya tiba-tiba saja kejang, epilepsinya kambuh, dan tanpa disengaja, Mirabel terlepas dari pelukannya dan terjatuh ke alat pemanas. Namun semuanya itu tentu dibantah oleh jaksa, dikarenakan berdasarkan hasil otopsi yang sempat dilakukan sesaat setelah insiden itu terjadi, menjelaskan bahwa kematian Mirabel dikarenakan oleh cedera termal akibat paparan gelombang panas, radiasi gelombang mikro yang berlebih, yang salah satunya bisa ditemukan di microwave. Ia mengalami luka bakar tingkat 3 pada sekitar 60% tubuhnya. Bahkan Mirabel juga mengalami luka bakar internal yang parah. Artinya luka-luka itu juga menyasar organ tubuh bagian dalam Mirabel. Pola luka bakar seperti itu sangat mirip dengan luka bakar yang dihasilkan oleh panas yang dihasilkan oleh microwave. Dan untuk menghasilkan luka seperti apa yang dialami oleh Mirabel, dibutuhkan setidaknya 5 menit berada di dalam microwave. Bisa dibayangkan betapa Mirabel sangat menderita di 5 menit yang menentukan itu. Klaim Kayeng juga dibantah oleh ahli oven yang turut dihadirkan di persidangan. Dikatakan olehnya bahwa oven microwave yang kemudian menjadi barang bukti di persidangan merupakan jenis oven yang akan mulai memasak jika penggunanya menekankan waktu yang diinginkan. Sebagai contoh, jika ingin memasak selama 5 menit, maka pengguna harus menekan angka 5, 0, 0, dan mulai. Itu secara berurutan. Jika pengguna hanya menekan tombol mulai saja, maka tidak akan terjadi apa-apa. Lalu jika hanya menekan angka 5 saja lalu mulai, maka membuat oven itu akan memasak selama 5 detik saja. Sedangkan luka yang terdapat di tubuh Mirabel diklaim sebagai luka yang akan terjadi jika ia berada di dalam oven selama kurang lebih 4-5 menit. Dan tidak mungkin bagi Kayeng yang diklaim memiliki penyakit epilepsi melakukan hal yang disebutkan di atas ketika kejangnya sedang kambuh. Dan puncaknya adalah ketika seorang polisi yang bertugas mengungkap kasus ini yang kemudian memberikan kesaksiannya di muka pengadilan. Ia mengklaim bahwa ungkapan yang disampaikan Kayeng selama persidangan tidak sepenuhnya benar. Terutama ungkapan yang mengklaim dirinya mengalami ngompol ketika bencana itu terjadi. Sebab di TKP, petugas tak menemukan adanya bekas air seni yang tercecer di lantai. Selain itu, yang membuat heboh kala itu adalah ketika petugas polisi itu menemukan dot, atau tepatnya botol yang berdot, yang diduga milik korban di dalam microwave. Keadaannya saat ditemukan sudah rusak akibat suhu panas yang ekstrim. Ia menemukan barang itu ketika ia sedang melakukan olah TKP. Temuan itu penting adanya. Kemudian bukti itu ia bawa ke persidangan untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya. Dari klaim-klaim yang disampaikan oleh Kayeng selama persidangan, Kayeng menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam menyampaikan pembelaannya. Bahkan sampai-sampai ia diduga memiliki kepribadian ganda. Selain itu ditemukan fakta bahwa Kayeng tidak sama sekali menderita beban psikologis pasca melahirkan. Ia terlihat bahagia setelah lahirnya anak keempat yang berjenis kelamin perempuan itu.
Di akhir persidangan yang merupakan sidang pembacaan vonis yang berlangsung pada 18 Desember tahun 2015, hakim telah sampai pada putusan akhirnya yang menyatakan bahwa Kayeng bersalah atas meninggalnya putrinya Mirabel. Aksi spontan yang dilakukan oleh Kayeng yang dikarenakan rewelnya Mirabel, kemudian membuatnya gelap mata dan menggunakan oven microwave untuk menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Maka atas segala pertimbangannya, hakim kemudian memvonis Kayeng dengan hukuman 25 tahun penjara seumur hidup. Artinya Kayeng akan menghabiskan waktunya di kokohnya tembok penjara. Ya, itulah akhir dari pergumulan seorang ibu dalam melawan ketidakmampuannya dalam mengontrol emosinya. Sayang dalam kasus ini tidak disinggung adanya bukti rekaman CCTV. Jika ada, mungkin saja apa yang dikatakan Kayeng benar adanya. Atau mungkin saja ada pihak ketiga yang memanfaatkan kejangnya Kayeng untuk menghilangkan nyawa Mirabel. Tapi apa iya? Semoga sih enggak. Dan kisah ini pun berakhir